dibuatlah RUU Kesehatan dengan pendekatan Omnibus Law. Ada 10 undang-undang di sektor kesehatan yang diberangus disatukan menjadi undang-undang kesehatan. Maksudnya seakan baik, tetapi realitasnya itu sebenarnya undang-undang Omnibus Law ini dia berpihak kepada siapa? Itu pertanyaan kuncinya. Nah, jadi kalau ada asosiasi ya yang kemudian melakukan protes, saya kira itu masalah serius. Saya ingin menyatakan apresiasi terhadap seluruh kelompok-kelompok profesional yang kemarin melakukan demo tentang rancangan undang-undang kesehatan ya, kalau tidak salah. Menurut saya semua rancangan-rancangan undang-undang yang diajukan ini itu merusak. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Edisi kali ini kita akan coba menelaah perkembangan terkini rancangan undang-undang melalui pendekatan Omnibus Law. Sejak 8 Mei yang lalu, 5 organisasi profesi kesehatan ini melakukan gerakan aksi damai dan ini cukup menghebohkan. Kita tidak tahu perkembangan berikutnya, tapi yang pasti Omnibus Law yang satu ini juga kembali mendapatkan reaksi keras penolakan. Apa saja yang menjadi penolakan? Karena dikabarkan paling tidak ada 10 undang-undang terkait yang disebut-sebut porak-poranda melalui pendekatan Omnibus Law ini. Sengaja kita hadirkan Bang Ghazali Husni Sitomarang yang tulisannya viral di jejaring media sosial, dan kita akan tanya sesungguhnya apa yang menjadi concern Bang Ghazali, termasuk case sebenarnya tuntutannya apa, dan kita ingin juga mendapat komentar, mendapat telaah dari Bang TB Masa Japar dari Universitas Nasional, yang kita ingin mendengar telaah beliau dari sisi politik, dari sisi telaah apa yang kemungkinan terjadi dalam situasi politik yang semakin memanas ini, dan juga telaah dari seorang politisi yang juga akademisi dari Dr. MS Kaban. Baik, Bang Ghazali, dua tulisan Anda dalam pekan terakhir ini viral di masyarakat terkait juga aksi dari sejumlah organisasi profesi kesehatan. Sebenarnya apa sih yang menjadi hal yang mendasar sehingga terjadi penolakan yang cukup keras ini dari organisasi kesehatan, profesi kesehatan ini? Jadi pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwasanya pendekatan Omnibus Law ini dari awal sudah menyebabkan musibah bagi bangsa ini. Dimulai dengan RUU Cipta Kerja, pendekatan Omnibus Law, maka terjadi pertentangan yang tajam antara pemerintah dengan kelompok masyarakat, dengan buruh, yang sampai sekarang tidak selesai. Yang sampai sekarang buruh tetap protes dan menuntut di Mahkamah Konstitusi. Walaupun sudah dibatalkan oleh MK dengan jarak waktu tempo 2 tahun, tapi kemudian pemerintah membuat PRU dan DPR menjadikannya undang-undang. Itu juga dengan pendekatan Omnibus Law. Walaupun pemerintah kemudian melakukan pendekatan dengan membuat regulasi, memperbaiki undang-undang tentang penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang memasukkan Omnibus Law dalam sistem perencanaannya dengan mengedepankan meaningful participation, jadi mendorong partisipasi masyarakat secara penuh. Tapi itu juga sampai sekarang tidak selesai. Yang kedua, pemerintah kerjasama dengan DPR, saya katakan istilah saya kong kali kong lah ya, antara pemerintah Kementerian Keuangan dengan DPR
susunlah RUU P2SK, ya, pengembangan terhadap sistem keuangan. Itu dalam jangka waktu sangat cepat, ya. Mungkin 2 bulan itu 2-3 bulan selesai. Sekarang sudah menjadi undang-undang. Tetapi juga menimbulkan persoalan baru. Wewenang untuk penyidikan oleh polisi itu hilang, ya, itu beralih kepada OJK. Itu menjadi persoalan sekarang tidak selesai. Itu memang di permukaan tidak nampak, tapi di bawah permukaan ini adalah hal yang terus bergejolak. Yang kedua, masuknya IHT yang itu lex spesialis pada undang-undang JSMFJS diambil, ya, oleh undang-undang P2SK itu, di mana hak peserta JHT itu rekeningnya dibagi dua sebagai disimpan tidak boleh digunakan, sebagian baru bisa baru digunakan, yang itu bertentangan dengan undang-undang JSN. Yang ketiga, tampaknya mungkin dianggap Omnibus Law ini cara yang paling pintas untuk mencapai target-target yang singkat dan pintas. Dibuatlah RUU Kesehatan dengan pendekatan Omnibus Law. Ada 10 undang-undang di sektor kesehatan yang diberangus disatukan menjadi undang-undang kesehatan, termasuk undang-undang tentang kedokteran, undang-undang tentang bidan. Undang-undang tentang bidan baru 5 tahun usianya. Undang-undang perawat juga baru. Bidan itu 15 tahun berjuang, undang-undang itu baru keluar. Kemudian mau dimergerkan, digabungkan, diporak-porandakan, dimasukkan ke dalam undang-undang kesehatan. Bidan itu menjadi nangis semua bidan Indonesia. Itu persoalan yang kita lihat. Dan kemudian juga bukan hanya undang-undang di sektor kesehatan saja, juga merambah di awal-awal draft RUU itu juga dia merambah undang-undang pendidikan. Jadi pendidikan kedokteran itu yang diatur dalam undang-undang pendidikan itu mau dirubah dengan RUU kesehatan. Kemudian undang-undang JSN, BPJS yang sifatnya spesialis itu juga mau diambil, dirambah. Wewenang BPJS yang melapor langsung ke presiden sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung ke presiden mau dibelokkan bertanggung jawab ke presiden melalui Menteri Kesehatan. Banyak hal, ya. Tetapi belakangan ini karena kita juga terus memberikan argumentasi, nampaknya berkaitan dengan BPJS ini, ya, pemerintah mulai longgar. Tetapi yang berkaitan dengan organisasi profesi sampai sekarang itu memang menyebabkan, ya, yang selama ini itu adalah single bar, ya, jadi satu sistem single organisasi mau dirubah menjadi multi bar. Jadi boleh saja nanti banyak ini, ya. Jadi kalau nanti orang itu anggota ini dianggap melanggar etik, ya, kode etik disiplin, dipecat anggota ini, dia bisa pindah ke organisasi serupa yang lain, ya. Bisa praktek dia. Kalau dia ditutup prakteknya oleh ID, dia pindah sekalian, dia bisa praktek. Bang Ghazali, bukankah sistem sesungguhnya, ya, di Omnibus Law ini, ya, kan menyertakan juga partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Kenapa ya, kok sekarang tiba-tiba partisipasi yang dia buka itu 2 minggu, hanya 2 minggu, ya, hanya 2 minggu itu dengan pola, dengan online system, dengan Zoom meeting, jadi dikatakan sudah 6.000 segala macam secara kuantitatif, ya. Tetapi banyak daftar BIM yang diajukan tidak dimuat. Memang sudah dilakukan pertemuan tapi tidak dimuat. Teman-teman di AI farmasi itu banyak draft BIM yang diajukan, nggak ada yang diakomodir. Memang sudah dibuka komunikasi tapi tidak diakomodir. Tulisan Anda terakhir, ya, menyebutnya seperti itu, menyangkut soal kejujuran aparatur pemerintah, ya kan? Nah, bahkan Anda menyebut bahwa sebenarnya ini tak pernah ada naskah akademiknya, ini hantu yang tiba-tiba muncul gitu. Betul, itulah yang saya katakan tadi. Pada awalnya kan nggak ada yang ngaku ini. Naskah akademik dan RUU itu siapa yang membuat? Nggak ada yang mengaku, tapi beredar di masyarakat. Beredar tuh, di apa kalau kita lihat di Google, keluar itu, tapi nggak ada yang mengaku. Kemenkes tidak mengaku, DPR balik nggak mengaku, ya. Tetapi saya dapat informasi dan akurat, setiap sore malam itu pejabat Kemenkes itu membahas DIM dari RUU itu dibuat di mereka. Ya. Nah, inilah menunjukkan ada ketidakjujuran aparatur pemerintah ini. Kenapa dia tidak jujur?
karena dia itu dipaksa membuat kebijakan yang tidak benar, tapi discasing. Kira-kira siapa ini memaksa kebijakan tidak benar ini? Ya tentu siapa pemilik otoritas kementerian, itu saja sebetulnya. Nah, oleh karena itulah kalau kita perhatikan banyak kementerian sekarang ini pejabat eselon satunya itu, eselon duanya itu di PLT kan. Maksudnya apa? Kalau PLT, kalau dia balelo, mudah gantinya. Tapi kalau di definitif ada KSN yang akan memantau, nggak bisa main-main, ya. Ada komite ASN yang memantaunya. Jadi sekarang ini beberapa kementerian mulai eselon 1, eselon 2 banyak PLT. Ada yang 1 tahun 2 tahun masih PLT. Bagaimana tuh sistem birokrasi seperti itu? Orang bekerja dalam keadaan tidak tenang, orang dalam keadaan tertekan. Akhirnya orang itu bekerja ya apa maunya pimpinan, ya terserah mau benar nggak benar, nggak urusan, yang penting dia bertahan. Kenapa? Karena remunerasi jabatan eselon 1 ini bekas Pak Menteri ini paham. Remunerasi jabatan eselon 1 itu besar, sekarang itu sampai 30 juta. Eselon 2 itu sampai 20 juta. Bayangkan kalau dia dikopot, dibebas, gajinya tinggal 5-10 juta. Nah ini kondisi-kondisi yang kadang kita dari luar tidak tahu, ya. Saya kenapa banyak tahu ya karena saya pernah di dalam puluhan tahun. Jadi memang secara psikologi sekarang ini itu dihadapi. Jangan kita harapkan birokrat ini berani memberikan yang benar, berani memberikan masukan kepada pimpinannya. Ya, yang penting dia selamat, apapun hasilnya itu tidak urusan teman. Nah ini yang kita khawatirkan. Kebohongan-kebohongan seperti ini terus berlanjut, mau kemana Republik ini? Nah, Oke, kira-kira. Bang Azali ditahan dulu. Saya ingin komentar Bang TB ini sebagai pakar ilmu politik. Salah satu soal yang ditulis oleh Bang Ghazali ini adalah soal kejujuran aparatur pemerintah. Mulai dari di soal penyusunan undang-undang ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Kita perlu telah politik nih kalau sudah diawali dari ketidakjujuran ini pembentukan undang-undang. Kira-kira gimana Bang Tebe? Ya, jadi isu protes ya, dari Ikatan Profesional Bidang Kesehatan dan beberapa asosiasi itu menjadi barometer dalam teori kebijakan publik. Stakeholder, ya, asosiasi ini adalah stakeholder yang mempunyai satu kualifikasi yang cukup ketat. Di situ ada sejumlah para ilmuwan, ya, para dokter yang mereka punya kualifikasi. Artinya komunitas profesi ini dia punya kualifikasi untuk bicara apa yang menjadi kepentingan profesi mereka. Nah tadi menarik tadi Pak Ghazali mengatakan kebohongan. Jadi itu sangat mungkin ya. Oleh karenanya kan setiap pembentukan kebijakan publik atau proses pengambilan keputusan politik itu ada pertanyaan kunci. Kira-kira undang-undang yang diformat dalam Omnibus Law ini siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Apakah undang-undang berpihak kepada kepentingan publik, juga berpihak kepada para profesional, ya, atau tidak? Nah, kalau kita lihat dari beberapa muatan dari Omnibus Law ini luar biasa kompleksnya dan itu melibatkan banyak pihak di situ. Nah, yang kedua, saya tidak melihat Omnibus Law ini kemana arahnya. Apakah ini adalah suatu proses liberalisasi yang sangat ekstrim, sehingga tidak tentu arahnya. Apakah ini adalah membela kepentingan rakyat, tapi ini adalah para pemangku kepentingan di bidang kesehatan, atau kepada para pemilik modal. Yang ketiga, saya melihat ya, ini ada semacam proses apa yang dinamakan dengan political alienasi. Jadi ini penjungkir balikan tatanan ya yang tidak terkontrol. Ini arahnya kemana? Apakah ini adalah suatu proses pelemahan pranata ya institusi maupun kebijakan-kebijakan yang sebenarnya kita nggak tahu arahnya di kemana gitu ya. Saya kira sudah banyak kritik-kritik gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan serius yang kita perlu hadirkan, bahwa semua produk-produk kebijakan kita lihat ini arahnya kemana.
Jadi ini kasus bidang kesehatan. Begitu juga kalau kita lihat kasus mengenai sumber daya alam, ya, dan sektor lainnya. Semuanya ini, ya, kalau boleh saya sebutkan, itu adalah pada pelemahan, ya, proses pelemahan dari tatanan yang ada. Maksudnya seakan baik, tetapi realitasnya itu sebenarnya Undang-Undang Omnibus Law ini dia berpihak kepada siapa? Itu pertanyaan kuncinya. Nah, jadi kalau ada asosiasi, ya, yang kemudian melakukan protes, saya kira itu masalah serius. Ya, ini bukan kalangan awam, rakyat biasa. Ini adalah kelompok profesi. Jadi biasanya dalam kebijakan publik, ya, ini adalah termasuk kelompok-kelompok strategis, ya, di dalam soal kebijakan publik. Nah, kita berharap tidak hanya para medis, ya, mungkin di sektor pertanian nanti, di sektor lain, Ya sebelumnya para buruh nih masih yang ada asosiasi buruh apa segala macam, itu harus mempersoalkan, menguji. Nah, tadi Pak Ghazali mengatakan kebohongan. Saya pikir ada benarnya, karena proses kebijakan publik itu semestinya yang pertama diundang itu adalah kelompok asosiasi, kelompok profesi, karena mereka yang lebih tahu. Nah, ini kan mereka, ya, masuk dalam proses publik kan di ujung. Apakah proses di awal itu bahwa mereka apakah terlibat? Kalau mereka terlibat, tidak akan terjadi protes seperti ini. Berarti proses ini ada sesuatu yang tidak transparan. Jadi saya kembali lagi, ini sebenarnya untuk kepentingan siapa? Untuk klien kuncinya. kita ingin dengar dulu nih dari Bang Kaban. Bang Kaban ini punya pengalaman, dia berdiri di posisi wakil rakyat di parlemen, juga punya pengalaman di pemerintahan. Bang Kaban, sebelumnya ini kan buruh protes nih dari undang-undang Ciptaker. Kemudian ini untuk undang-undang kesehatan, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi profesi kesehatan berontak lagi, bahkan sampai melakukan aksi dan sebagainya. Menurut catatan-catatan Anda gimana ini proses pembentukan undang-undang ini? Iya, terima kasih Bang Adi. Apa yang disampaikan oleh Bang Ghazali dan Profesor tadi, saya ingin menyatakan apresiasi terhadap seluruh kelompok-kelompok profesional yang kemarin melakukan demo tentang rancangan undang-undang kesehatan, ya, kalau tidak salah. Menurut saya semua rancangan-rancangan undang-undang yang diajukan ini itu merusak, ya, itu adalah merusak sistem yang sudah ditata. Nah, jadi sistem pemerintahan, sistem birokrasi yang sudah ditata itu dirusak, dikacau balau. Ya, jadi ini harusnya seluruh komponen rakyat harus melakukan protes, karena undang-undang ini sama dengan undang-undang Omnibus Law yang sebenarnya itu dari hulunya itu sudah melawan undang-undang dasar. Dari hulunya sendiri, Dari hulunya. Jadi Omnibus Law itu sendiri sudah melawan undang-undang dasar. Jadi ini sebetulnya undang-undang yang tidak mengajak kita kepada ke arah yang lebih baik. Ya, tidak mengajak kita kepada satu sistem birokrasi, sistem pemerintahan dan sistem pelayanan dan sistem peningkatan pengembangan karir dan sistem banyak yang dikacau oleh undang-undang ini. Jadi sebetulnya undang-undang Omnibus Law ini adalah undang-undang yang membuat kacau sistem ini bernegara. Jadi ini sebenarnya harusnya DPR itu bukan bikin undang-undang, ya, tapi DPR itu mengimpeach presiden. Iya, ya, karena undang-undang Omnibus itu sudah melawan undang-undang dasar, konstitusi itu sudah dilawan. Nah, tapi kemudian disetujui perpunya itu, dan kemudian sekarang dibikin undang-undang ikutan, ya kan? Kan udah ada undang-undang, ya kan? Omnibus ikutannya. Hulunya udah rusak, apa yang mau dibikin di hilir? Apa yang mau dibikin? Nah, jadi kepada pakar-pakar, profesor-profesor yang ada ikut terlibat itu,
tolong berbicaralah. Berbicara kepada publik. Jangan bangsa ini, jangan rakyat ini dibodoh-bodohin. Kita ingin tentram membangun bangsa ini. Gitu. Jadi jangan dibikin suasana mau kemana arah membuat undang-undang seperti sekarang ini. Tentang keuangan, tentang apa. Seharusnya undang-undang yang sudah ada, sistem yang sudah ada, kemudian mana yang dia agak lambat, mana yang dia perlu dipercepat, mana yang mau disederhanakan, itu dong yang harus diutamakan. Bukan membuat sesuatu yang baru, yang jelas-jelas, itu kontradiksi dengan undang-undang yang di hulu. Ini berbahaya. Jadi menurut saya sebenarnya, DPR itu bukan memproses, mengolah undang-undang yang sedang dirancang ini, impeach itu presiden. Nah gitu. Itu kalau saya sebagai orang, karena ini udah merusak sistem. Jadi apa yang dikatakan Profesor TB secara politik, apa yang mau diperkuat? Manfaat apa yang mau diperoleh? Ya, coba. Kemudian apakah di situ ada nuansa keadilan? Apakah kita ini semakin cerdas? Jadi kita rujuk saja kepada Undang-Undang Dasar terhadap pasal-pasal yang dibuat, dan yang ini kan jelek banget. Kalau ada betul-betul studi akademik, siapa yang buat? Ngaku dong. Ya. Kalau dia profesor, sebut profesornya dari mana? Biar kita tahu. Dan harus diuji di ruang publik. Iya, harus gitu dong. Jangan sembunyi-sembunyi. Yang sembunyi itu gerakan-gerakan di balik layar tuh PKI itu. ini kan tinjauan politik ya. Karena apa? Saya melihat bahwa tahun 99 2004 banyak undang-undang yang dibuat. Itu daftar inventarisasi masalah itu kita menelaahnya itu asyik. Ada perdebatan konsep, ada perdebatan gagasan, ada latar belakang keilmuan yang disampaikan, dan kemudian ada target-target yang ingin dicapai. Nah, dengan yang ada sekarang ini apa? Jadi saya betul-betul ini kalau rancangan undang-undang dari Seknek ini sepertinya kok tidak ada arah kemana negara ini mau dibuat. Jadi arah sistem kita bernegara, berpemerintahan, dan yang selama ini ada undang-undang yang kita pahami, ada lex generalis, ada lex spesialis, ini kacau nih. Ya. Jadi mau dibawa kemana ini gitu. Jadi tuan-tuan di DPR tuh mau dibawa kemana nih republik ini? Ya Pak Kaban, tadi Anda mengatakan dulu asik menganalisis sejumlah daftar isian masalah ketika menyusun undang-undang. Dalam tulisan Bang Ghazali itu ada ribuan daftar isian masalah yang dalam waktu yang sangat singkat 2 minggu itu dari mana munculnya? Kira-kira dari mana munculnya ini, Bang Ghazali? Nah, ya itu yang saya katakan tadi. Bahwasanya tadi kan naskah akademiknya sampai sekarang kita nggak menemukan siapa tim perumusnya. Nggak ada. Yang dibilang ungkapan tadi nggak ada. Kalau dulu tuh naskah jelas itu siapa, tim ahlinya siapa, ini pendekatan sosiologi, psikologi dan sebagainya. Itu kan jelas. Ini aja narasi-narasi saja, tapi tidak ada siapa di situ yang menyusunnya. Itu tentu muncul begitu aja. Itulah yang disampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita agak aneh juga. Mula-mula kementerian mengatakan mereka tidak ada membuat. Balik ditanya, mereka belum buat. Dua-duanya enggak, tapi ada tapi barangnya ada. Kemudian nggak berapa lama balik ngaku dia yang membuat, ya kan? Keluarlah RUU-nya. Tapi siapa tim yang buat? Nggak ada. Nah itu ya, ternyata setelah kita selusuri ini ada sebetulnya suatu model kerjasama. Ini sebetulnya keinginan pemerintah, tapi pakai tangan DPR. Ini kan sulit. Ya, berbeda tadi yang dikatakan oleh Bung Kapan. Kapan pengalaman Anda sebagai anggota DPR dulu pernah nggak ngalami yang model begini? Jadi coba perhatikan berapa banyak dulu undang-undang yang
dibuat Ya. oleh Komisi 9. Ya. Banyak sekali undang-undang dibuat. Memang di situ katakanlah ada memakan waktu, tapi itu diskusi, itu dialog, malah pakar-pakar tuh dipanggil. Ya, pakar-pakar dipanggil, kita dengarkan apa bahasa pakar-pakar dengan berbagai macam latar belakang dari banyak kampus lah pada waktu itu gitu. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana konsep-konsep di negara lain. Ya, bagaimana konsep-konsep di negara lain. Nah, sekarang pertanyaannya, ini rancangan undang-undang yang seperti ini mana contoh negara di dunia yang model begini? Nah, mana contohnya gitu? Ya, jadi sebetulnya pemerintah kan bersama-sama dengan DPR bikin undang-undang, Ya. kan sama-sama nih. Nah, sekarang sebetulnya pemerintah dan DPR nih mau seperti apa sih sistem negara ini mau dibangun dengan omnibus law yang kacau ini? Coba selama ada omnibus law, berapa permohonan perizinan yang bisa terwujud? Coba, ayo buka data. Buktinya apa? Banyak investor yang lari kok. Lari dari Indonesia. Jadi kalau katanya mau pelayanan, kemudahan segala macam tuh melayani siapa? Nah, makanya saya bilang tadi daripada membuang-buang waktu, tapi saya menghormati, mengapresiasi seluruh komponen masyarakat yang memprotes, mempertanyakan, bahkan menolak undang-undang itu. Sama dengan buruh juga. Omnibus law-nya masih dipersoalkan. Kok undang-undangnya yang di hulu dipersoalkan, turunannya mau dibangun. Nah, ini yang saya pikir sebaiknya daripada buang-buang waktu dan buang-buang uang, ya. Kalau mengharapkan kejujuran dari pemerintah sekarang, enggak lah. Ya, aja kalau kata Bang Ghazali tadi, enggak, kalau ada kejujuran dah maju pemerintah ini. Ya, jadi kalau mengharapkan ada kejujuran, udah nggak ada kejujuran itu. Buktinya ini siapa yang membuat studi akademik aja nggak berani terbuka. Di mana kejujurannya? Kalau di orang akademik kan ada kejujuran intelektual, ada kejujuran akademiknya, jelas. Ya, kalau dia riset pakai metodologi apa? Kalau kita mau telah gitu kan banyak ceritanya. Kita ingin telah Bang TB, ini kan untuk rancangan undang kesehatan ini yang melakukan, katakanlah yang mengkritisi, yang menolak dan seterusnya, bahkan sampai melakukan aksi, ini kan organisasi profesi, ya kan? Ini terbuka, publik, rakyat juga membaca berbagai informasi, alasan-alasan dan sebagainya. Kira-kira ini bisa menular nggak menjadi, ya kan dokter-dokter dekat dengan rakyat-rakyat gitu, mungkin nanti dokter-dokter bercerita kepada rakyat, kira-kira akan punya efek menjadi gelombang besar penolakan publik nggak ini kira-kira? Bisa, karena nanti kan dilihat apa impactnya. Karena kalau saya lihat dari segi proses pembentukan kebijakan publik dan kebijakan kesehatan, ya, ini cacat prosedur. Cacat prosedur tadi Pak Ghazali mempertanyakan apakah ada naskah akademik. Kalau saya mengatakan apakah ada perdebatan di ruang publik, itu harus disediakan untuk menguji sebuah kebijakan publik gitu. Itu harus ada. Nah, kalau bahasa saya, kalau itu tidak ada, saya yakin tidak ada, apalagi protes dari kelompok profesi itu kan sudah di ujung. Mestinya kan di awal, ya kan? Artinya secara prosedur itu cacat, tidak melibatkan stakeholder, ya, kelompok yang sangat berkepentingan terhadap rancangan undang-undang itu. Yang kedua, yang lebih gawat adalah tidak akuntabel. Jelas model pembentukan kebijakan publik ini di samping cacat, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Setiap kebijakan publik yang diminta pertanggungjawaban tidak hanya soal penggunaan anggaran, tetapi adalah dari sisi kemanfaatannya. Apakah ini menjawab, ya, menyelesaikan sejumlah problem, bukan menambah problem. Jadi ini tidak akuntabel. Jadi ini sebenarnya sudah cacat. Nah, oleh karena itu sebenarnya Pak Kalban sudah menarik. Ini semua mesti tanggung jawabnya Presiden. Tidak mungkin Presiden menonton, ya, dengan uji coba pembuatan kebijakan publik yang acak-adul. Ya, menurut saya itu acak-adul dan sangat memalukan. Di era demokrasi, cara-cara pembuatan sebuah keputusan
atau sebuah kebijakan publik sangat tertinggal, ya jauh sangat tertinggal itu. Ya artinya kita bisa mengambil kesimpulan tidak ada korelasi demokrasi yang sudah memberikan ruang kebebasan itu, tapi kebebasan itu tidak digunakan untuk menguji sebuah produk undang-undang. Ini sangat jauh, distorsinya sangat jauh. Oleh karena itu saya ada satu dugaan, apakah ini adalah proses-proses pelemahan terhadap negara Republik ini, sehingga suatu ketika saya nggak tahu, ini baru hipotesis, ya. Ini semua lini akhirnya kita lemah karena ada proses pelemahan itu. Jadi ini bukan sesuatu proses yang tidak ada satu agenda, ya. Kalau saya curiga, apakah ini adalah satu proses pelemahan terhadap Republik ini? Karena ini hampir semua sektor loh, buruh, ya, apalagi soal sumber daya alam, sekarang masuk ke sektor kesehatan, dan ini yang kita lihat dampaknya itu adalah kepada tenaga medis dan kepada kecukupan tenaga medis untuk melayani kepentingan rakyat. Itu akan terancam. Yang lebih gila lagi adalah tentang menyangkut soal pendidikan, ya, profesi itu. Jelas itu akan terancam. Nah, apakah kemudian ini ada pelemahan, kemudian akan masuk, ya, tenaga kerja dari luar, ya kan? Nah, ini saya yang khawatir gitu, ya. Nah, lalu tentu saja kita menjadi negara yang posisinya sangat lemah. Saya ingin menambahkan, dikatakan Prof. TV tadi, baru-baru ini Menteri Kesehatan membuat keputusan membuka pintu selebar-lebarnya kepada dokter asing. Nah, Presiden mengeluh ada rumah sakit yang sudah canggih tapi nggak ada spesialis. Begitu jalan untuk padahal persoalannya kalau kita bangun rumah sakit kan harus sudah rencananya kan harus matang, bukan hanya secara fisik, SDM-nya juga disiapkan. Masa bangun rumah sakit udah lengkap semua, SD baru mau dicari. Kan itu artinya Itu namanya di mana membuang air bikin WC. itu kan dia, ini kan namanya biar jalan dulu tender vendor itu, ya udah soal nanti kapan ini operasional itu karena kan nggak begitu, kan integrated dia, ya, antara pembangunan fisik dengan SDM. Nah, saya ingin menyatakan begini, kita ini dalam welfare state sesuai dengan konstitusi kan ada 3 pilar utama, pilar kesejahteraan, pilar pendidikan, dan kesehatan. Kalau 3 pilar ini kuat, ini lainnya itu pasti akan ngikut. Tapi apa yang terjadi sekarang di Republik ini secara sistematis bukan memperkuat, memperlemah kesejahteraan. Ya. Kementerian Sosial, Direktur Jenderal Fakir Miskin itu dihapus. Padahal itu perintah Undang-Undang 13 tahun 2011. Undang-Undang tentang penanganan fakir miskin itu harusnya ada menangani, sebelumnya ada Direktorat Jenderal Fakir Miskin. Sekarang dihapus. Jadi anggaran puluhan triliun itu dialihkan ke skema bansos. Bansos ini request siapapun LSM mau minta bantuan dikasih, apa miskin tak miskin. Nah ini sangat rawan. Tapi kalau fakir miskin jelas, by name, by address, datanya jelas, ada TKS-nya itu berjalan, itu lebih terprogram, itu dihapuskan. Ini pilar kesejahteraan, pilar pendidikan. Dulu udah pernah direncanakan mau merombak undang-undang pendidikan, tapi kan diprotes sampai ke presiden punya kaget, nggak jadi. Aku juga. Ini nunggu kaget. Sekarang ini apa nunggu kaget presiden lagi nih? Nah, kesehatan. Pihak OP sudah menghadap presiden tapi nggak bergeming. Artinya ya soal kesehatan nampaknya yang dikatakan tadi kuncinya berarti di presiden. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Pertanyaan besarnya, apakah presiden merestui atau tidak? Tapi kalau ini terus-menerus, ya, yang terjadi sekarang Kementerian Kesehatan menerapkan politik belah bambu. Ya, teori belah bambu itu ya bambu yang satu dipijak di bawah, yang satu tarik ke atas. Artinya yang mendukung RU ini, ya, sempalan-sempalan organisasi yang mendukung itu diundang datang, ya, dibuat spadunya di depan halaman Kemenkes. Tetapi OP yang menentang dipecat.
kasus Profesor Jenderal Mutakin, ahli bedah saraf satu-satunya Indonesia di Rumah Sekalian ini dipecat karena sering membuat tulisan yang menentang kebijakan Omnibus Law ini. Soal penentangan ini, Bang Ghazali, ini mungkin yang terakhir yang perlu juga kita telaah sesuai judul tulisan Bang Ghazali ini. Kafilah teriak, domba tetap berlalu. Tetap berlalu. Ya. Ini gimana nih? Iya, karena ada pengembala dombanya yang nyuruh. Jadi apapun kata kafilah, jangan jalan terus, karena yang nyuruh jalan gembalanya. Siapa pengembala dombanya? Dia jawab sendiri. Jadi tadi kembali lagi Pak Ghazali, saya kira setuju, dia mengemukakan ada indikator sebuah negara welfare state. Jadi kalau 3 indikator ini ya, sektor ini pendidikan, kesehatan, satu lagi ada tadi kesejahteraan. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan apakah semua proses-proses politik itu mengacu pada sebuah hidden agenda. Ini maaf nih, karena kan ada teori negara gagal. Teori negara gagal itu bisa karena salah urus, tetapi bisa juga ada satu setting bahwa ini adalah proses pelemahan. Nah, tapi kita ini sebagai suatu question mark yang akan kita lihat. Bagaimana nanti kita lihat di sektor-sektor lain. Apakah semua mengarah kepada pelemahan? Kalau itu yang terjadi, ya, kalau itu yang terjadi, maka kita sudah saatnya mempertanyakan apa tanggung jawab presiden. Ya, kalau dia sebagai presiden, memang juga sisi presidensial. Sebenarnya yang dikatakan pelemahan itu, ya, faktanya itu sudah terjadi. Apa indikatornya? Pada jabatan-jabatan, apakah eselon 2, eselon 3, PLT bertahun-tahun, itu akibat sistemnya udah rusak. Sistem udah rusak. Jadi, kalau orang mau ngambil PLT itu kan punya kewenangan yang sangat terbatas, ya kan? Nah, dengan keterbatasan itu arti keputusan itu nggak bisa maksimal, tidak bisa dia, karena dia merasa aku ini PLT tidak punya kewenangan. Apa itu bukan sebuah pelemahan yang terjadi hari ini? Hampir di semua tempat, hampir semua tempat. Nah, jadi yang disebut pelemahan itu ini karena memang sudah rusak dari hulu. Jadi kalau hulunya sudah rusak, itu yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau hulu sudah mengalami kerusakan, dia tidak mampu lagi menampung, ya pasti akan melahirkan bencana, malapetaka. Dimulai dengan PLT jabatan gubernur dan bupati wali kota yang begitu banyak. Iya. Ini kan luar biasa. Dan itu muatan politiknya lebih. Dan setiap pengisian PLT itu kecenderungan juga kalau dimonitor Muatan politik itu selalu ada transaksi. Ini terlalu berbahaya. tinggi muatan politiknya. Baik, kita sudah melebihi 30 menit lebih ngobrol kita ini, ya kan, semakin asik. Di sesi akhir ini saya ingin paling tidak ada closing statement dari Bang TB, dari Bang Kaban, dan terlebih dari Bang Ghazali ini yang sudah ikut memviralkan perjuangan 5 organisasi profesi ini. Mulai dari Bang TB dulu, silakan Bang TB. Ya, kalau saya lihat, ya ini proses-proses pembukaan pejabat publik itu tidak akuntabel, ya, tidak melalui proses yang kemudian yang kedua cenderung cacat prosedur, ya. Dan kalau ini terus berjalan ya dalam pembentukan pejabat publik, maka situasi yang diciptakan adalah situasi anarki, tidak ada kepastian. Tadi Pak Kaban soalnya PLT itu kan tidak ada kepastian untuk mengambil keputusan. Malahan proses sebaliknya, di mana PLT itu adalah ruang ya untuk digunakan di dalam kepentingan politik, bukan kepentingan publik. Nah, saya kira ini distorsinya sudah terlalu jauh. Nah, jadi tetap bahwa ini adalah satu pertanggungjawaban dari seorang presiden. Ini tidak bisa dilepaskan ya dari kasus-kasus yang ada. Baik, silakan Bang Kaban. Ya, kalau saya sebagaimana saya mengatakan di awal tadi,
karena ini bermuara, ya, berhulu kepada Undang-Undang Dasar, ya, dan itu sudah melawan Undang-Undang Dasar. Maka sebenarnya apapun yang dibuat ke bawah itu tidak akan menimbulkan suasana apakah kesejahteraan, kecerdasan dan sebagainya, itu tidak akan terwujud. Nah, ini akibat langkah-langkah presiden dalam membuat undang-undang yang mengabaikan kaedah-kaedah, ya, kaedah-kaedah keilmuan itu sendiri dalam proses pembuatan undang-undang. Ini semua sudah dilanggar. Jadi seakan-akan semua yang penting apa kata presiden kerjakan, mau benar mau salah kerjakan. Nah, menurut saya inilah saatnya DPR untuk introspeksi. Presiden perlu di-impeach, supaya jangan lagi ada pembuatan undang-undang yang menimbulkan kekisruhan. Undang-undang terus menimbulkan ketentraman, menimbulkan merasa bahwa ini yang lebih baik. Kalau sekarang kan risau. Nah, jadi saya pikir supaya Indonesia ini, kita semua berpikir bagaimana suasana keadilan sosial, bagaimana kemakmuran rakyat itu harus terwujud. Jangan seperti sekarang, ujung-ujungnya semua tadi pelemahan sistem tadi. Nah, jadi saya pikir kepada seluruh komponen masyarakat, mari, negara ini milik kita, bukan punya presiden, ya. Negara ini milik bangsa Indonesia. Presiden salah harus diluruskan, ya kan. Anggota-anggota parlemen juga jangan semata-mata keinginan ketua-ketua partai politik, dan rakyat juga harus cerdas mana partai-partai politik yang betul-betul membela kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Saya pikir itu yang perlu ditegakkan hari ini. Demikian, Bung Adi. Silakan, Bang Ghazali. Jadi saya agak sedikit shock mungkin ya. Sebetulnya dengan kondisi ini apa solusinya? Kan itu kan. Jadi sebetulnya kalau pemerintah, Menteri Kesehatan dan DPR punya sedikit aja hati nurani, maka sebetulnya Kalau ada dapat aman, Bang. dilakukan langkah-langkah seperti itu. Pertama, tolonglah RUU ini ditunda, di hold. Saya nggak mengatakan harus ditolak itu kesan arogan ya. Tunda. Oke, ini memang ada yang harus dibahas betul, tapi tolong deh tunda dulu, karena banyaknya persoalan yang belum tuntas. Mengingat ini tahun politik, 6 bulan lagi sudah mulai pendaftaran pemilu, ya. Jangan sempat nanti persoalan kesehatan itu merampas ke persoalan politik, menjadi amunisi, menjadi kredit kita semua. Jadi kalau punya hati nurani itu udah. Yang kedua, pertanyaannya apa kepentingan yang besar? Ternyata nggak ada, ya? Nggak ada kepentingan yang mendesak, sehingga kalau RUU ini nggak selesai, pelayanan kesehatan semakin buruk. Itu tidak ada, semuanya berjalan dengan kan gitu, nggak ada urgensinya untuk segera ini dibuat, ya. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan itu masih banyak sisa-sisa pekerjaannya yang harus diselesaikan di akhir periode ini. Ya, masih banyak pekerjaan yang diberitakan dalam RPJM 2019-2024 yang harus diselesaikan, persoalan stunting, persoalan yang lain. Itu banyak yang belum selesaikan. Itu tugas kementerian di situ, bukan cawi-cawi urusan undang-undang. Ya. Nah, yang keempat, yang paling berbahaya dari RUU ini adalah kalau Undang-Undang Kesehatan sebelum nomor 36 2009 itu alokasi APBN untuk kesehatan itu 5% APBN, 10% APBD. Kemudian dalam RUU yang dibuat DPR usulannya itu dinaikkan 10% APBN, oleh tim pemerintah dibuat 0. Dibuat 0. Jadi yang 5% yang kemarin itu undang-undang hilang kan, jadi tidak ada. Jadi tidak ada alokasi anggaran APBN ditentukan jumlah tertentu. Nah, ini kan di mana akal sehat bekerja di sini. Jadi itulah kita mengharap kalau semuanya bisa berpikir jernih, sedikit ada akal sehat. Menghentikanlah. Tunda dulu, kita hold dulu. Kira begitu. Baik, terima kasih Bang Ghazali, Bang Kaban dan Bang TB. Pemirsa, kita
tunggu apakah rancangan undang-undang kesehatan ini akan ditunda menurut Basma Bang Ghazali atau kembali lagi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dalam suasana kafilah berteriak, domba tetap berlalu. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan berikutnya. Nantikan telah menarik perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah baru nih. Yang semua ya. Kalau